disponsori oleh Happy Client Mart, Faiha Cafe Coffee, Cake and Bakery, Indonesia minuman sehat dan menyegarkan. Jipang Hasana Family, Pasti Lidah, Hati Rasa. Sate Bandeng Cilegon, Ibu Maryam. Pokoknya mantul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people, ketemu lagi bareng saya Lirikal tentunya di acara Happy Kalian Podcast. Dan di program ini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan produk, terkait dengan komunitas, terkait dengan karya ataupun hal-hal lainnya yang tentunya seru dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dan ada hal baik yang tentunya bisa teman-teman ambil. Kali ini teman-teman sudah hadir di depan kita semua, sudah berseragam. Ada bapak-bapak atau kakak-kakak nih? Oke. Karena uang Cilegon. Ya, dari kakang teteh biasanya. Iya. Oke, mulai dari mungkin dari sebelah saya dulu nih, ada Kang siapa? Dengan Kang Toto. Kang Toto Iya. sama Kalau saya Kang Denny. Kang Denny. Kang Toto dan Kang Denny dari PMKM Prima Indonesia. PMKM Prima Indonesia. Ya, PMKM itu sebenarnya apa sih perpanjangan? Pengusaha mikro kecil menengah. Pengusaha mikro kecil Menengah. Ya. Dan ini sebuah organisasi ini sudah sebenarnya levelnya nasional ya. Level nasional. Kita sudah tersebar di segala provinsi ya. Sudah ada. Untuk Banten juga alhamdulillah sudah komplit Di semuanya. masing-masing kota dan kabupaten. Betul. Bahkan kalau kita kan di kotanya di Kota Cilegon. Ya sih lebih PMKM itu kan pengusaha mikro kecil dan menengah Prima Indonesia. Itu kita udah skala nasional ya kan. Kemarin kita mengadakan pelatihan DPD ya. DPD di di Serang. Nah, kebetulan kita ada di DBC. Ya, Dewan Pengurus Cabang. Itu kita memang baru beberapa bulan yang lalu ya. Betul. Sekitar bulan Oktober kita lahir DPC di Kota Cilegon, dan itu udah resmi kita punya SK dari pusat. Betul. Jadi nggak sembarang gitu ya, kita udah punya SK jadi udah yang bergerak. Oke, mantap banget ya. Nih teman-teman, kita bakal ngobrol seru ya. Apa sih PMKM gitu kan, dan mungkin program-program kerjanya gitu kan, ataupun tadi gitu kan dari tadi PMKM pengusaha mikro kecil menengah gitu kan, itu kan berarti berkaitan sama UMKM gitu kan, dan jenis usaha lainnya tentunya. Dan di sini sudah ada ketuanya. Betul. Ketua sama sekretarisnya. Luar biasa nih. Jadi PMKM itu wadah seperti apa sih, mungkin bisa digambarkan lagi? Kalau tadi kan mungkin secara singkatan ini. Ya, jadi gini, PMKM ini selaku penggiat UMKM, penggiat UMKM dan pengusahanya juga gitu lah, pelaku UMKM-nya juga di dalamnya. Artinya di situ kita di PMKM ini selain kita controlling, pendampingan ya, pengawasan juga, terus juga masalah pembinaan juga gitu, kita lakukan semuanya. Gitu. Jadi ada pendampingan gitu ya. Dan mungkin dari Pak Denny. Ya, jadi gini, sebetulnya kita lebih kepada sebagai pelaku ya, karena otomatis karena kita ada bergerak di pengusaha mikro kecil dan menengah, yang kita itu artinya menaungi beberapa hal termasuk UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu otomatis sebagai pelaku juga, sebagai penggiat ya, sebagai pembina pengawasan ya kan, untuk kemajuan UMKM terutama di Cilegon, karena kita DPC Cilegon, tapi nyakupnya sih nasional seperti itu, karena akan satu dengan yang lain akan berkesinambungan. Berarti punya visi untuk bisa istilahnya memajukan perekonomian Indonesia lewat UMKM ini gitu ya. Betul. Nah, ini sudah berjalan kalau di Cilegon sendiri tadi dari bulan Oktober gitu kan, berarti emang sudah hampir setengah tahun lah gitu ya, kurang lebih ya,
3 bulan 4 bulan ya? Belum, ya 4 bulan. 4 bulan, udah, bulan. maksudnya udah mau hampir setengah tahun ya. Betul. Betul. Nah, saat ini di Cilegon sendiri, maksudnya si pengurusnya ini memang terdiri dari pelaku usaha sendiri atau memang mungkin seperti apa sih gitu? Tapi memang sebetulnya pelaku itu memang harus pelaku, iya kan, pelaku UMKM. Karena bagaimanapun juga kita sebagai pengurus daripada DPC, kita memang harus merupakan bagian daripada pelaku, ya kan, pelaku UMKM itu sendiri. Karena pengurus-pengurus kita juga banyak yang sebagai pelaku. Kita banyak produk, udah dari pelaku DPC itu sendiri, kita sudah banyak menghasilkan, sudah banyak produk yang dihasilkan. Oh, dari DPC-nya sendiri? Iya, dia dari DPC-nya. Gabungan Betul. semuanya. Betul. Itu belum lagi kita dari kecamatan-kecamatan sampai ke tingkat kecamatan. Itu nanti akan kita dikumpulkan atau akan kita bina. Semua yang ada pelaku UMKM di Kota Cilegon akan kita bina, kita giatkan, ya kan? Ya itu tadi seperti Kang Herman ini, bahwa merupakan sebuah perkembangan daripada perekonomian negeri. Gitu. Gitu. Oke, saat ini Kang Toto di kepengurusan ada berapa orang? Di tingkat mana nih? Di DPC? Di DPC-nya Cilegon, ya. kurang lebih ada 24 orang. 24 orang yang terdiri dari macam-macam usaha. Macam-macam. Artinya di situ ada ketua-ketua bidang ya. Ada bidang agrobisnis, terkait masalah agrowisata juga, gitu kan. Terus juga terkait juga nanti pembinaan, ketua bidangnya gitu, pelatihan pendidikan dan pelatihan. Di situ ada banyak bidang ya, kurang lebih 12 bidang. 12 bidang. Iya. Iya, ya karena kita memang harus masuk ke berbagai banyak aspek, iya kan? Karena UMKM itu juga bukan hanya satu bidang saja, ya kan? Bukan hanya satu produk saja. Makanya di dalam agrobisnis pun kita punya masuk ke bidang, karena akan nanti banyak berhubungan di antara satu dengan yang lainnya. Ya kan, bukan hanya sebagai UMKM yang kita bina itu bukan berarti hanya sebagai dia itu menghasilkan sebuah produk ya, misalkan menghasilkan produk emping atau enggak semua seperti itu ya. Ada peternakan ya, ada bagian jasa, ada banyak lah untuk pelaku UMKM. Karena UMKM itu bukan hanya sebagai menghasilkan produk ya, bukan produsen gitu. Bahkan di bidang jasa pun bisa dijadikan sebagai pelaku UMKM. Karena dari pengurus DPC pun di berbagai bidang keahlian juga ada. Ya, ada praktisi, bahkan kita juga punya praktisi hukumnya ya. Di pengurus juga praktisi hukumnya ada. Jadi memang betul-betul kita itu benar-benar ingin membangun perekonomian masyarakat demi kesejahteraan masyarakat yang akan bersinergi dengan pemerintah. Iya, sesuai dengan visi dari PMKM tersebut, yaitu membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Betul banget, karena di provinsi kita tuh lumayan banyak banget betul, ya. Betul. Pengangguran udah nomor berapa? Nomor 2 apa nomor 3? Nomor 2 pengangguran, ya kan? Makanya dari pelaku UMKM ini itu akan menghasilkan pekerja-pekerja baru. Ya kan, berarti akan menambah lapangan pekerjaan. Betul nggak? Betul. Karena bekerja itu bukan berarti harus di pabrik. Iya. Kalau misalkan ditampung seluruh pengangguran yang ada di Kota Cilegon, pabrik yang ada di Kota Cilegon nggak bakal nampung. Makanya di sini kita PMKM Prima Indonesia ini ingin sebetulnya membentuk karakter pemuda dan pemudi untuk berjiwa UMKM, berjiwa wirausaha. Ya. Gitu. Karena supaya kan dulu kita kuliah itu ya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan ya. Gitu ya. Tapi sekarang harus dibalik. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk membantu perekonomian masyarakat. Seperti di Kota Cilegon. Kota Cilegon. Yang memang katanya nomor 2 tadi. Iya, nomor 2. Ini sejalan dengan program pemerintah kita untuk mengurangi pengangguran. Termasuk juga yang pemerintah sekarang yang terpilih ya. Bapak Wali Kota kita, Bapak yang
terpilih Bapak Haji ini dia punya program pertama yaitu mengentaskan pengangguran dengan mendirikan UMKM juga. Betul, Di betul. situ. Artinya ke depan UMKM ini bisa kita bina. PMKM ini adalah salah satu mitra pemerintah ke depan. Betul, betul. Ya kan, betul. Kalau dihubungkan dengan pemerintah, makanya PMKM Prima Indonesia DPC Cilegon itu bersinergi dengan pemerintah Kota Cilegon yang tadi Pak Heldi sebagai wali kota terpilih itu dia punya program UMKM ya. Pertama dan kedua kalau nggak salah lapangan pekerjaan. Nah itu akan sejalan. Ketika UMKM itu maju berkembang di negeri kita lah, nggak di Kota Cilegon, pasti akan banyak membutuhkan tenaga kerja seperti itu. Jadi nanti saya yakin, saya optimis bahwa kalau UMKM di Kota Cilegon itu tumbuh dengan benar ya, tumbuh dengan baik dan benar, saya yakin kita bisa sejahtera. Betul. Iya kan? Karena sebetulnya pada saat krisis moneter ya, UMKM itu nggak begitu kena dampak sebetulnya. Usaha mikro kecil dan menengah itu nggak begitu kena dampak sepengaruh bagaimana seperti nggak kayak industri. Industri kan betul-betul waktu moneter itu ya tahun 97, 98, 99 ya. Waktu itu ya, waktu negeri kita morat-marit seperti itu. Dan infonya nih, Kang ini ya, info terkait program kemarin yang kemarin diluncurkan terkait KCS itu banyak pemilik UMKM. Gitu. Iya. Jadi kabarnya berarti di Cilegon ini banyak banget ingin menjadi pengusaha. Gitu, Betul. Itu kabar baiknya ya. Iya, kabar Itu baiknya. kabar biasa. Iya. Yang Pak Heldi yang sebagai wali kota terpilih itu kan mengeluarkan kartu KCS tadi ya, kartu Cilegon Sejahtera. Itu memang kalau dilihat dari informasinya bahwa pelaku UMKM yang banyak paling diminati, artinya dipilih sama oleh masyarakat Cilegon. Iya. Ya kan? Berarti kan ini akan sejalan sekali dengan PMKM. Gitu. Sinergi sekali dengan pemerintah. Makanya kita optimis dengan pemerintah, kita maju dengan pemerintah, kita sejahtera dengan pemerintah. Seperti itu. Sesuai dengan misi kita. Visi kita itu yaitu membangun UMKM yang mandiri, produktif, berdaya saing dan sejahtera gitu. Jadi harapannya seluruh pelaku UMKM ini bisa mandiri ya. Setelah mandiri produktif dulu ya. Produktif dulu. Setelah produktif dia bisa mandiri. Minimal dia bisa menghidupkan dia sendiri gitu kan. Betul. Dan keluarganya. Nah, setelah itu dia bisa berdaya saing sama lingkungannya gitu kan. Tapi gini juga Kang Herman, PMKM juga bisa nanti ke depannya memang prioritas kita itu juga kita bisa membantu pelaku UMKM yang misalkan mereka nggak ada NIB ya, terkait legalitasnya. Legalitas. Betul, terkait legalitasnya kita PMKM Prima Indonesia ini juga bisa membantu dari bidang itu. betul juga. ya, NIB-nya, legalitas daripada pelaku UMKM. Itu Ya, salah satu program kita. Salah satu program kita. Mungkin next time-nya kita bisa membantu supaya bagaimana gini. Banyak sekali UMKM yang pertama muncul bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat itu nggak ada. Iya kan? Karena nggak ada pembinaan, pengawasan, iya kan? Nggak ada pelatihan gitu kan? Apalagi kadang-kadang dari segi pelatihan ada. Pelatihan. Cuma pembinaannya nggak ada. Pelatihan ada, pembinaannya nggak ada. Pelatihan. Betul itu. Iya kan? Ada. Nah akhirnya makanya banyak UMKM yang ada di Kota Cilegon ya. Kita bicara Kota Cilegon itu bulan pertama oke. Bulan kedua oke. Bulan ketiga, bulan keempatnya nyungsat gitu kan. Nah ini suatu kendala. Betul. Iya kan, suatu kendala. Makanya Prima Indonesia ini, PMKM Prima Indonesia itu betul-betul kita itu pengen banget bagaimana UMKM itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau perlu mereka beranak pinak. Iya. Selain itu juga kita programnya ada startup. Startup juga. Jadi artinya yang tadi itu karena yang dari program pemerintah kemarin terkait yang ikut UMKM itu kan infonya bukan pelaku UMKM semua, Pak. Oh, dia baru mau, ada yang baru mau keinginan betul. usaha. Jadi kita juga nanti ke depan bisa startup.
bagi yang ingin melakukan betul melakukan Usaha rintisan ya. Iya. merintis gitu. Gitu. Memang betul. UMKM itu harus butuh pembinaan, pengawasan. Kenapa? Supaya stabil. Setidaknya perekonomian masyarakat itu maju, berkembang dengan UMKM. Karena tidak semua masyarakat Cilegon, apalagi yang nganggur, tidak semua bisa ditampung oleh industri. Ya kan? Betul. Paling kalau misalkan di KS, berapa sih KS untuk menerima karyawan? Berapa sih misalkan di Krakatau Posko untuk menerima karyawan? Iya kan? Itu belum mewakili daripada teman-teman yang masih belum memiliki pekerjaan. Apalagi setiap tahun kan kita tahu Ya, adik-adik makanya kita yang iya lulus, betul. ya. Makanya saya bilang tadi, kembalikan ke mindset ya, pola pikir. Iya. Kita dulu kuliah bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang harus dibalik, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Itu supaya generasi muda ini, terutama ya kalau saya bicara ke generasi mudanya, iya kan? Karena dari generasi muda itu biasanya semangatnya itu bisa giroh ya, semangatnya tinggi gitu kan. Gitu tuh. Kalau misalkan ya pelaku UMKM nggak mesti harus anak muda ya, maksudnya bapak-bapak, mama ya kan. Bahkan UMKM rumahan biasanya dilakukan oleh emak-emak biasanya, iya kan. Sedangkan emak-emak tahu sendiri, kalau tidak diawasin, tidak dibina, tidak jadi nantinya ya itu tadi, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lenyap gitu. Ada titik jenuh Ya itu karena tadi itu kurang pengawasan, Mm-mm. Ada pendampingannya. ya. ada juga misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan modalnya udah nggak ada karena habis kehidupan sehari-hari. Ya kan banyak kendala lah. ya. Omsetnya buat Betul. Jadi Omsetnya buat ke situ kan. Jadi ke depan PMKM ini juga selain tadi itu ya untuk terkait pembangunan legalitas, terus juga pemasaran, packaging juga, Iya, kita betul. bantu semuanya. Artinya kita siapkan marketplace-nya, Ya, gitu. marketplace-nya betul. Marketplace-nya kita bisa ada websitenya Ya. sendiri kita punya, atau juga kita nanti kita arahkan misalkan di yang marketplace yang sudah nasional ya, sudah diakui seperti betul. Tokopedia, maaf kita sebut merek nggak apa-apa ya. Iya, iya. Tokopedia, terus Shopee. Shopee Iya. dan lain-lainnya gitu kan. Artinya kita masyarakat Cilegon ini pelaku UMKM itu harus kita didik seperti itu. Artinya jangan mengandalkan kita offline ya. Iya, betul. Jadi online juga Harus kita. digital dong. Iya, sekarang. kita betul. Kalau perlu di genggaman lah. Iya. Iya. Ini Pak, ini juga kita juga di APKN juga kayak gitu. Jadi Ah. kita tuh menyediakan jasa konten marketing juga. Betul. Nah bisa itu kita kolaborasi itu, Iya. iya kan? Karena PMKM Prima Indonesia secara nasional kita punya marketplace. Iya, marketplace-nya kita sudah ada, iya kan? Nah kemudian kita juga selain itu kooperasinya juga sudah ada. Sudah ada. Iya kan, Prima Sejahtera ya kita Koin Prima. Koin Prima, Koin Prima, iya kan? Nah itu juga bisa kita manfaatkan kan gitu, karena PMKM bukan hanya di Prima Indonesia bukan hanya di DPC Kota Cilegon, tapi bisa di nasional Iya. seperti itu. Oke, memang ini juga di masa 2020 ini mungkin tadi itu ya lumayan berat juga gitu kan, banyak usaha-usaha yang kolaps tadi gitu, Betul, akibat pandemi gitu. Betul. Itu kalau dari PMKM sendiri waktu di awal dari Oktober itu kan masih kan ya, sampai sekarang juga masih gitu. Mungkin ada nggak sih program gitu yang memang khusus untuk membangkitkan lagi UMKM itu untuk Ya. bisa berdiri lagi, mungkin yang tadinya sempat mau kolaps gara-gara pandemi gitu. Oh ya, betul. Ya, tujuan PMKM Prima Indonesia ini kan berdiri tadi itu untuk menanggulangi masalah pandemi ini gitu. Karena banyak pelaku usaha atau karyawan ya, karyawan yang utama ya, yang ini Iya, pada banyak yang kena PHK gitu, dirumahkan. maka untuk mengantisipasi pengangguran itu kita mewujudkan dengan mendirikan ini gitu kan, agar terbentuk pengusaha-pengusaha baru gitu kan, agar dia bisa bertahan untuk hidup gitu aja sih. Di sisi lain juga PMKM ini kan banyak hal yang memang akan kita garap di dalamnya, terkait misalkan untuk pariwisata. Di Cilegon ini kan tidak ada pariwisata ya. Artinya di situ gitu kan,
ini masuk dalam PMKM gitu, program PMKM juga agar menciptakan lapangan pekerjaan juga di situ. Iya, gitu. kalau wisata itu kan banyak tuh. Iya, sebenarnya. ketika wisata itu dibangun, maka di situ akan tumbuh kuliner. Ya, Mm-mm, yang betul. masuk siapa lagi? Pelaku UMKM gitu kan. Gitu. Iya. Mas jangan orang lain lagi. Mas. Ya itu tadi ya mudah-mudahan sih wali kota kita yang terpilih itu bisa meningkatkan pariwisata yang ada di Cilegon. Kayaknya Cilegon kurang memang di pariwisata itu. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak ya. Tidak ada. Ya, pariwisata Pak. Ya kan cuma pariwisata mungkin hanya sekedar kumpul-kumpul kali ya. Yang baru nongol Villa Ternak ya. Iya, Iya, Villa nah, Ternak. itu mulai digarap ya. Iya. Nah itu juga salah satu kita udah kerjasama dengan Villa Ternak, Iya. ya kan bahkan rencananya kita akan adakan pelatihan di sana. Iya. Kita udah berbicara dengan Pak pemilik dengan Pak Hari Wibowo ya. Kita udah kemarin udah sowan, bahkan dia sangat support sekali dengan UMKM. Ternyata dia juga banyak membina pelaku UMKM. Artinya kan sinergi banget gitu kan, seperti itu luar biasa lah. Nah apalagi sangat orangnya supel, ya kan. Begitu kita bicara soal UMKM, responnya sangat baik banget, ya kan. Makanya akhirnya kita ya siaplah untuk kolaborasi gitu kan, seperti itu. Terus selama ini sejak ada PMKM gitu, mungkin ada pendataan atau gimana sih Pak untuk apa ya? Oh iya, PMKM di Cilegon ada segini gitu. Ya, jadi gini, kita sedang membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan. Di pengurusan di tingkat kecamatan ini adalah pelaku UMKM juga. Ya, artinya ke depan juga kita akan bersinergis dengan pemerintah juga untuk melakukan pendataan, mapping database ya. Oh iya, mapping database di masing-masing kecamatan atau kelurahan gitu, agar kita tahu UKM apa sih yang tumbuh di kota Cilegon ini, gitu kan. Kita tahu oh ini yang misalkan tumbuh Jipang gitu kan. Iya. Jipang ini bagaimana biar bisa nasional gitu kan. Iya betul. Agar bisa diketahui secara nasional, bukan hanya di Banten saja gitu kan. Bagaimanapun bisa keluar gitu. Ini tugas kita nanti ke depan, kita membantu membangun pelaku UMKM tersebut. Ya karena banyak pelaku UMKM di kita itu di Cilegon itu sebetulnya banyak pelaku UMKM. Banyak. Tapi produk-produk mereka itu nggak up. Nggak. Ya, sehingga kalau misalkan ada pengunjung dari mana, misalkan dari Jakarta mau ke Cilegon, oleh-oleh Cilegon apa sih? Iya gitu. Ya, Itu tuh. betul ya. Oleh-oleh Cilegon apa sih? Nggak ada, gitu ya. Nah itu nanti banyak sekali di PR sebetulnya. PR kita itu banyak. Apalagi kita itu kan baru beberapa bulan, kita lagi sedang membenahi strukturalnya sebetulnya untuk mengkokoh dasar. Tapi kita sejalan, program-program harus kita jalan. Ya kan, program-program kita itu jalankan, gitu kan, dijalankan supaya tepat sasaran. Ya kan, jangan sampai kita punya program tapi nggak nyampe ke pelaku UMKM, sama aja bohong. Iya itu. Iya kan? Ya jadi percuma kita punya program sebagus apapun program kalau tidak dijalankan atau dilaksanakan, tidak diterapkan gitu kan ke pelaku UMKM, ya nggak akan maju. Iya kan? Berarti tinggal nama doang. Maka dari itu seiring sambil kita dasarnya, kemudian kita strukturnya dikuatkan, ya kita terus menggali. Kalau UMKM banyak di Cilegon, sangat banyak sekali. Kita juga akan mapping. Kan kita punya KSB nanti ya. Kita punya tingkat kecamatan. Kita akan gali juga dari tingkat kecamatan itu pelaku UMKM. Ya. Gitu. Tadi itu mapping database. Database-nya ya. Iya. Jadi kita punya harapan ya, jangan sampai oleh-oleh dari Anyer itu ya, di Lingkar, di Merak. Iya itu. Iya. Itu Betul. yang mengisi Iya. dodol, Nah. peyem, ya kan? Benar juga tuh. Ya. Bagaimana ke Miris depan? juga. Miris buat kita. Masa kita warga sendiri hanya jadi penonton gitu kan? Ini harapannya ya itu diganti gitu kan, entah Gipang, entah maaf titik-titik sapi. Ya kan? Kayak gini, emping ya. Di Cilegon itu banyak pengusaha emping ya. Banyak pengusaha emping. Tapi kebanggaan emping dari Cilegon itu apa?
Bahkan kalau nggak salah saya dapat informasinya di Serang bahkan ada yang sampai ke luar negeri loh empingnya, diekspor gitu kan. Nah, kami pengen bahwa produk-produk UMKM binaan kita, binaan Prima Indonesia itu go internasional. Iya. Termasuk misalkan Gipang. Kalau perlu Gipang go internasional. Iya. Gitu. Mahal tuh kalau di Jepang. Betul, gitu. iya kan. Kalau perlu go internasional gitu loh. Emping aja bisa gitu kan. Apalagi yang lainnya gitu. Semuanya kembali ke kerja keras dan usaha ya. Iya, makanan yang paling awet itu Gipang. Iya, makanan awet ya kan. Tapi pernah kesini juga loh. Ada salah satu UMKM Gipang juga ya. Sini udah promosi juga, beliau udah bahkan udah hampir 12-an tahun. Cuman itu mungkin karena tadi itu ya mungkin agak kurang istilahnya pendampingan. Pelatihan beliau sering. Tadi itu pelatihan sering banget katanya. Cuman memang pendampingan sih. Jadi memang apa ya istilahnya UMKM beliau itu ya cuman standingnya di Cilegon sendiri. Paling banternya ya di kota yang masih di Banten juga. Iya. Termasuk kerajinan. Sebetulnya sering sekali pemerintah itu kemarin pemerintah mengadakan kerajinan apa gitu kan, mak-mak biasanya ibu-ibu diundang, ibu PKK atau ibu-ibu apalah karya cipta karya gitu kan. Tapi pada akhirnya kreasi mereka nggak berkembang. Iya kan, kayak cara bikin tas gitu kan, bikin ini bikin itu, karena nggak ada kelanjutan, nggak ada apa namanya tindak lanjutnya dari kreatifnya tadi. Ya akhirnya begitu aja. Dan jadi ingat apa ya, siapa yang pernah bilang gini Pak kalau nggak salah, bikin karya sama membuat kita hidup dari karya tersebut itu dua hal yang berbeda kan. Maksudnya kita punya produk nih, ya kan, tapi kita menjual produk itu kan pasti beda gitu. Betul, nah betul. ini yang istilahnya orang tuh kadang bisa bikin produk tapi nggak bisa untuk memasarkan. Iya. Jadi harapannya ke depan kita PMKN bisa menampung seluruh UMKM ya, terkait produknya ya, bukan orangnya saja gitu kan. Menampung produknya, kita bantu pasarkan gitu, agar produk dia itu bisa dikenal dan laku di pasaran. Untuk lakunya ini kan harus tadi itu terkait izin ya kan, nah terus terkait packaging. Nah, ini juga perlu gitu kan. Kalau misalkan cuma kemasannya biasa saja gitu kan, cuma bening gitu kan, orang nggak menarik gitu, apa nggak tertarik gitu kan. Nah ini tugas kita agar bagaimana caranya gitu ya, di branding gitu. Betul. Bagaimana caranya produk kita di branding padahal isinya sama gitu kan, cuma brandingnya, kemasannya itu aja. branding itu yang bikin mahal. Iya, gitu. Iya. Ini tugas kita ke depan. Karena keinginan wali kota juga kan bahasanya ada program tripartit gitu kan, keinginan itu dari pelaku UMKM yang menyediakan, kita dikasih pelatihan gitu kan, udah dilatih, terus kita bantu dibeli gitu kan, setelah dibeli bantu dipasarkan. Nah gitu, itu pemerintah juga yang Pak Wali Kota yang terpilih ini bilang seperti itu gitu. Jadi ingin pelaku UMKM ini hidup naik kelas lah ya, Iya. naik kelas. Jadi barang-barang yang sudah diproduksi pemerintah yang beli. Setelah dibeli sama pemerintah dipasarkan, jadi nggak bakal mati gitu. Iya. Tapi kalau misalkan cuma suruh pelatihan doang, udah diajarin, udah didiamin aja, Ya, itu mati. Karena kadang-kadang dari pemerintahnya kurang respon. Respon mungkin pertama kali ada pelatihan, ya kan? Tapi pas begitu marketnya ya sudah bingung gitu loh. Ya karena mereka nggak tahu, makanya PMKM Prima Indonesia itu ada marketplace. Marketplace-nya itu secara nasional gitu kan. Betul. Makanya tujuannya juga bukan hanya nasional tapi go internasional. Gitu loh. Apalagi UMKM Cilegon, saya pengen banget go internasional. Iya. Ini kan salah satu dari produk kita. Gitu. Siapa yang nggak kenal emping ya? Iya betul. Iya kan? Iya. Makanan favorit itu. Tempe aja. Tempe aja kalau udah Go internasional. Ya penggemar gitu. Iya. Sate Bandeng. Iya kan? Sate Bandeng. Tahan lama. Tapi kalau itu ya ada ini lagi ya. Iya. Tapi itu apa ya, Stani Cilegon itu emang bener-bener apa ya, banyak gitu bahasannya. Mungkin dari tadi apa ya, di setiap kecamatan juga pastinya tentunya punya apa ya, produk yang unik tersendiri gitu. Nah itu memang harus perlu bimbingan gitu kan dari PMKM ini menyediakan. Terus gimana kalau misalkan
mungkin yang teman-teman yang lagi nonton gitu kan, pengen dong kita nih, saya punya nih produk gitu kan, atau punya bisnis yang tadi baru mau dirintis, atau memang lagi saat ini jalan tapi ya jalan di tempat aja gitu kan, gimana caranya? Sebetulnya gini, kita kan di setiap kecamatan itu kan ada sudah mulai dibentuk ya, di setiap kecamatan mulai dibentuk, dan juga kita kolaborasi dengan pemerintah setempat. Ya, karena bagaimanapun juga PMKM Prima Indonesia harus berkolaborasi dengan pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat, ya kan? Atau misalnya kayak Cilegon, bukan hanya dengan pemerintah kota Cilegon, tapi dengan pemerintahan ke bawahnya pun, misalnya ke kecamatan, ke kelurahan, kita harus mendampingi. Artinya kita harus berkolaborasi. Karena apa? Karena mereka lah yang tahu, yang mengerti dan memahami pelaku-pelaku UMKM yang di bawahnya, yang di sekeliling lingkungannya. Nah, kita kolaborasi untuk membinanya, gitu kan? Untuk penggiatnya, untuk pengawasannya. Seperti itu. Jadi tetap harus kita memang berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, menyangkut itu bisa kita daftar, maksudnya tetap kita ada pendaftaran, ngisi form ya, karena kita harus didata, harus ada form, ada data ya. Kita harus punya database tadi. Itu ada. Bisa nanti kita kan sekretariat kita ini di Jalan Perintis. Ya, sekretariat kita di Jalan Perintis. Mungkin teman-teman yang mau istilahnya langsung datang gitu kan, datang. Iya, Jalan Perintis di samping Ali Samad. Gitu. Jalan Perintis dekat Ali Samad lah, sampingnya persis. Gitu. Nah, itu sekretariat kita, tapi memang sekretariatnya masih polos. Tapi nanti next time-nya kita akan bikin spanduk atau apa dan sebagainya supaya bisa lebih dikenal. Karena bagaimanapun untuk database kita memang harus ada pengisian form. Iya kan, jangan sampai gini. Mereka mengatasnamakan pelaku UMKM, tapi kenyataannya di lapangan nggak ada gitu tuh. Karena hanya ingin eksis di UMKM gitu. Kan banyak seperti itu. Iya, karena masyarakat sekarang berpikirnya kita ikut daftar dong, ingin mendapatkan, mudah-mudahan ada bantuan. Iya, benar. Ini yang di masyarakat ini bukan untuk ingin belajar berusaha, tetapi ingin tadi itu gitu. Dari jalan ini, dari jalan pintas. Jalan pintas, iya. Kan banyak itu kita pasti akan menemukan sesuatu yang seperti itu. Misalkan seolah-olah dia punya pelaku UMKM, tapi begitu ternyata kenyataannya, atau mereka awalnya pelaku UMKM tapi udah anggapnya udah kolab lah ya. Misalkan udah nggak jadi pelaku UMKM karena sudah merasa punya UMKM dulunya, dia pengen daftar lagi, ya silahkan gitu. Kita bina lagi. Apa sih keahlian dia? Apa sih di bidangnya apa sih? Mungkin bisa jadi kita, mungkin kamu cocoknya ini, bukannya ini. Iya kan? Mungkin ahlinya ini. Karena kita sampai dari tim kita, pengurus kita itu sampai ada yang menghasilkan ini, minyak rambut pun ada. Iya, buat minyak rambut pun ada. Kang Herman bisa. Nanti dicoba untuk minyak rambutnya biar lebih klimis gitu kan. Biar lebih klimis gitu ya. Ya, nanti bisa muda 20 tahun. Ya, next time-nya gini, kalau misalkan ada perkembangan, karena pasti setiap program pasti ada perkembangan, harus ada hasil ya. Setiap program itu ada hasil, ada yang dicapai. Boleh nanti next time-nya kita bisa ngobrol lagi, karena bagaimanapun juga nanti akan kita perkenalkan UMKM kita. Nah, next time itu ya, itu nanti kan harus kita kenalkan. Ya kan, kayak kemarin kita punya produk dari pengurus, juga punya produk sambal cumi asin, iya kan, tongkol ya, gitu. Kemudian juga ada ayam geprek, dower, dontor ya, atau banyak lah, banyak. Kemudian ada cilok gitu kan, cilok geboy, ya kan, namanya cilok geboy, memang namanya cilok geboy, ya kan. Tapi next time-nya karena kita kan belum sampai merambah ke bawah ya, belum ke masyarakat, ya kan, ini masih dalam pengurus. Karena kita next time-nya pasti akan banyak pelaku UMKM, akan banyak produk, akan banyak apa sih yang sebetulnya produk-produk yang bisa dihasilkan oleh masyarakat.
Kota Cilegon untuk di-up, ya kan, untuk dikembangkan, ya, termasuk Kipang, termasuk apapun, ya kan. Kalau memang itu untuk mensejahterakan masyarakat, kalau memang itu untuk membangun, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ayo gitu, ya kan, kita gali Kota Cilegon. Karena Kota Cilegon, masya Allah, daya beli itu bagus gitu. Oke deh, mungkin terakhir deh, mungkin harapan gitu dari mungkin masing-masing gitu terkait dengan UMKM yang ada di Cilegon, mungkin dari Pak Kang Toto. Ya harapannya UMKM di Kota Cilegon ini bisa naik kelas semua gitu. Jadi jangan mengandalkan kerja di industri ya. Ya, artinya UMKM di Kota Cilegon itu maju lah, Maju. ya, maju berkembang untuk masyarakat, oleh masyarakat, untuk kita semua gitu. Jadi bukan untuk kalangan kelompok atau tertentu ya, tapi memang benar-benar pure untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, karena kita bersinergi dengan pemerintah, karena kita bermitra dengan pemerintah, seperti itu. Makanya intinya mah kesejahteraan masyarakat, ya kan, kesejahteraan masyarakat. Pasti kalau masyarakat sejahtera, aman deh, Aman. gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Itu apa ya, obrolan kita walaupun sekilas, mudah-mudahan ada hal baik yang bisa teman-teman ambil. Nanti next time ya, Next kita time. bisa ngobrol-ngobrol seru lagi bersama UMKM juga di Kota Cilegon khususnya, biar lebih dikenal lagi gitu kan. Karena sekarang banyak media sekali gitu kan untuk bisa mengenalkan, untuk bisa promosi ya. Salah satunya dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini, kita bisa lebih leluasa lagi. Boleh. Oke deh, terima kasih buat Pak Kang Toto ya, Pak Denny juga, dan juga buat pengurus PMKM Prima Indonesia di Cilegonnya. Mudah-mudahan sukses selalu dan tetap semangat tentunya untuk bisa membangun perekonomian, karena kita sebagai manusia tentunya nggak boleh sibuk mengutuk kegelapan, tapi cobalah untuk menyalakan lilin supaya kita bisa menjadi cahaya untuk orang-orang di sekitar kita tentunya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap stay tune tentunya di Happy Can Record. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Happy Can Management.